Poinnya, makin dekat sama Quran, makin baik imannya. Tapi makin jauh dari Quran, makin lemah imannya. Dan lemah iman itulah yang membuat bunda sering berlebihan dalam kesedihan. Sok, tunjukkan kepada saya apa yang bunda gelisahkan dalam hidup. Ternyata semua jawabannya ada dalam Quran. Sok, bunda gelisah tentang apa? Contoh, bunda nanya, kenapa hidup saya kok diuji begini? Saya punya salah apa? Kan suka gitu kan ya. Saya punya apa kok bisa berat begini? Quran jawab, surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Coba dibuka. Jadi bunda yang bertanya, kenapa aku diuji seberat ini? Quran jawab, surat apa? Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Bu Cece, tolong dibaca. Artinya aja nggak apa-apa. Ya. Surat ke 29 ayat 2 dan 3. Al-Ankabut. Bunda nanya, kenapa aku diuji? Quran jawab. Apa jawabannya? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar, dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Kita nanya Allah, kenapa menguji saya? Allah jawab, apakah kamu mengira kamu telah beriman sedangkan kamu tidak diuji? Berarti ujian itu ciri kamu orang beriman. Apakah kamu tidak melihat bagaimana orang-orang yang terdahulu Allah uji, sehingga dengan ujian itu menjadikan dia mulia dalam pandangan Allah? Berarti ujian itu cara Allah mengangkat derajatmu. Betul? Sekarang pertanyaannya, bunda mau nggak diangkat derajat sama Allah? Diuji. Bunda mau nggak masuk level sebagai orang yang dicintai oleh Allah? Diuji. Bunda mau nggak disebut orang beriman sama Allah? Diuji. Betul? Baca Quran dan maknanya. Kita jarang untuk memahami itu. Makanya kalau bunda lagi sedih, lagi galau, buka Quran, baca Quran, lihat maknanya. Itu seakan-akan sesuai dengan masalah yang kita punya. Allah tunjukin jalannya. Bunda nanya lagi, Ustadz, kenapa seberat ini ujiannya? Allah jawab, surat Al-Baqarah ayat 286. Surat apa? Al-Baqarah ayat 286. Ayo kita baca lagi. Ya. 286. Kenapa ujian aku seberat ini? Ternyata kata Allah enggak. Allah jawab, surat apa? Al-Baqarah ayat 286. Ya, bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha. Allah jawab, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban dalam kehidupanmu melebihi batas kemampuanmu. Betul apa betul? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia mendapatkan kebaikan sesuai dengan kebaikan yang dilakukannya, dan dia pun mendapatkan keburukan sesuai dengan yang dilakukannya. Jelas sampai di sini? Ada nggak jawabannya? Ada. Coba, kalau udah Allah yang bilang, hambaku nggak seberat itu, masih bunda nggak percaya? Kalau AA yang bilang, boleh nggak percaya. Tapi kalau Allah yang udah bilang, masa bunda masih nggak percaya? Tapi berat ya Allah. Cek Allah, berat. Cuman kan butuh iman yang kuat tadi gitu loh, untuk meyakini itu. Betul? Berarti yang kamu anggap berat, di mata Allah enggak sesuai. Maka ini jawabannya. Mengapa Allah mengujiku seberat ini?
Karena Allah tahu hati dan tubuhmu kuat untuk menerima ujian itu. Kenapa enggak yang lain? Yang lain enggak kuat. Kenapa harus aku? Kamu kuat, kata Allah. Ustaz, nanya, cuma menidi uji ku suami kieu-kieu teuing Ustaz. Nah, suami abet teh meuni kieu. Apa enggak ketukar sama suaminya Ceuida, Ustaz? Da Ceuida meuni asa enak, meuni bager suamina teh. Nah, ari abi meuni kieu. Ibu kuat. Ceuida moal kuat. Dikasih suami yang seperti itu, betul? Jelas atau tidak? Kalau kamu mengatakan seberat ini ujian, Allah jawab surat Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bunda nanya lagi, ya Allah, kenapa engkau ngasih sesuatu yang beda dengan maunya saya? Allah jawab lagi, surat Al-Baqarah 216. Coba surat apa? Al-Baqarah ayat 216. Semua dijawab sama Allah. Masya Allah. Sok, fokus ya. Kenapa aku tidak dapat apa yang aku hajatkan? Kenapa beda Ustaz hasilnya? Allah jawab, surat apa? Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak. Baik teh menurut kita, ternyata kata Allah enggak baik. Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bunda, emang Bunda tahu ke depan yang terjadi apa? Enggak. Yang tahu siapa? Terus Bunda sok tahu gitu ngerasa ini yang lebih baik? Boleh jadi Allah tidak mengabulkan apa yang kamu inginkan karena Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang kamu anggap tidak baik itu. Jelas? Maka ingat, kadang kegagalanmu pada sesuatu itu adalah cara Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Contoh, Bunda dulu dekat sama seseorang, deket banget, deket, udah cinta banget Ustadz. Separuh nafasku ada di dia Ustaz. Separuh kenanganku bersamanya Ustaz. Sampai ketika aku pisah sama dia, aku jadi gak bisa makan apa-apa lagi Ustaz. Kenapa? Iya, karena hampir semua menu pernah aku makan bersama dengan dirinya. Lihat nasi, inget dia. Lihat ayam goyeng, inget dia. Lihat kobokan, inget dia. Karena makannya pakai kobokan terus. Ustadz, seluruh jalan Bogor pernah aku jalan bersama dengan dirinya. Semenjak aku pisah sama dia, aku jadi nggak tahu arah pulang Ustadz. Karena setiap melihat jalan yang terbayang hanya wajahnya. Ada nggak orang yang pernah ngalami begitu? Ada nggak? Oh, bukan yang di sini, yang di sana. Itu yang dalam banget. Apalagi mohon maaf ya, ada perasaan cinta yang kita tahu kita nggak akan bisa memilikinya gitu Bunda. Tapi itu sayang gitu loh. Cinta Ustaz. Tapi aku tahu ini rasa salah Ustaz gitu kan. Tapi gimana? Ujungnya kita berat meninggalkan itu, berat. Dalam kacamata kita, pisah sama dia menyakitkan. Tapi Allah sengaja memisahkanmu karena Allah tahu akan ada yang tidak baik jika engkau terus menjalani hubungan itu. Betul. Tapi kan bab itu butuh proses, betul nggak?
Bab itu butuh waktu kan. Dan Ahilman tahu percis lah bunda, yang namanya rumah tangga ujiannya itu kan masing-masing kan ya. Ada ujian rumah tangga 5 tahun pertama, ada 10 tahun pertama, ada 15 tahun pertama, ada. Oh itu ngalamin bab-bab itu. Oh kalau iman kita lemah, belok habis kita. Terus gimana sandarannya Ustadz? Allah, Al-Quran. Jadi kamu anggap itu nggak baik, iya, tapi Allah justru hadirkan kebaikan di situ. Maka bunda baca nggak status saya yang terakhir kemarin di Instagram? Follow tuh Instagram, nah, udah follow belum? Aya kuota bisi kuota, nah, kan cek teh perat kela iya mah, pelbok mah kumang kewek saya ya. Tuh. Lihat, siap fallbacknya, fallback. Nih kemarin bikin ini nih. Cobalah untuk mengerti bahwa sesuatu yang baik untukmu tidak akan Allah izinkan untuk pergi, kecuali akan diganti dengan yang lebih baik lagi. Betul nggak? Belajarlah ikhlas melepas. Teruslah berprasangka baik kepada Allah, maka yakinlah akan ada kebaikan yang dihadirkan. Jadi sebenarnya tuh butuh apa? Udah di share belum bunda? Di share ke grup udah ada belum? Saya suka kirim ke Bu Cece kan, Bu Cece kirim ke grup. Kalau bagus share lagi bunda ke yang lain. Langsung jadiin status teteh bisa keburu maut. Bener, bunda kalau ada kebaikan jangan ditunda. Kalau ada ajakan baik jangan dinanti-nanti, nanti keburu mati. Kalau ada kebaikan jangan nunggu kapan-kapan, nanti keburu dikapani. Langsung ada kebaikan, halus share, bisi kaburu. Makanya kalau ada kesempatan baik ambil segera. Nah sama, ternyata semua jawaban ada dalam Al-Quran. Sok bunda tahu nggak kisahnya ibu Nabi Musa alaihissalam? Tahu nggak? Ibunya Nabi Musa satu kali saat melahirkan Musa sedih atau tidak? Sedih, karena yang keluar anak laki-laki. Dulu ada peraturan, kata Firaun, setiap anak laki-laki yang lahir harus dibunuh, karena Firaun takut diambil tahta dan jabatannya sama anak laki-laki. Maka ibunya Nabi Musa diperintahkan sama Allah untuk apa? Menghanyutkan bayi Musa agar dijauhkan sehingga tidak dibunuh. Logika kita nyambung nggak? Nggak nyambung. Kok Allah nyuruh menghanyutkan anak? Gimana sih gitu loh? Kok Allah minta saya membuang anak? Gimana sih? Tapi imannya ibu Nabi Musa kan kuat, yakin perintah Allah. Maka singkat cerita, ibunya Nabi Musa akhirnya menghanyutkan bayi Musa. Dengan berhusnuzon kepada Allah, pasti Allah menyiapkan kebaikan di balik peristiwa ini, betul? Maka dihanyutkanlah bayinya. Allahu Akbar. Singkat cerita, sampailah bayi Musa itu ke istana Firaun. Tadi dihanyutkan biar lepas dari Firaun, tiba-tiba Allah nyuruh menghanyutkan, malah nyampe ke istana. Kalau bicara kita, kok Allah gimana sih? Tadi katanya mau nyelamatin, kok malah dimasukin ke tempat yang kita pengen hindarin? Sampai istana Firaun diambil sama Firaun sama istrinya. Pas dilihat anak laki, peraturannya setiap anak laki harus apa? Dibunuh. Maka ketika mau dibunuh, istrinya Firaun ngelihat, senang sama bayinya Musa. Lihat, senang. Itu yang bikin senang siapa? Yang melembutkan hati istrinya Firaun siapa? Allah. Yang jadi bikin istrinya Firaun minta sama Firaun pengen memelihara ini Musa siapa? Allah. Firaun kejam, zolim, jahat. Harusnya bilang nggak bisa, ini anak laki-laki harus dibunuh.
Tapi waktu itu Firaun kalah sama istrinya. Siapa yang lembutin? Siapa yang membolak-balikin hati Firaun? Allah juga. Kata Firaun, nanti kalau di sini siapa yang nyusuin? Siapa yang ngurus? Kata istrinya, enggak, nanti kita cari perempuan mana aja yang bisa nyusuin Nabi Musa. Tapi aku senang banget sama bayi ini. Lihat, maka izin ya, Firaun tuh jahat nggak? Zolim nggak? Tapi lucunya, sezolim-zolimnya Firaun tetap sayang sama istrinya. Halo? Halo? Jelas apa enggak? Sezolim-zolimnya Firaun masih sayang sama. Berarti kalau suami ibu enggak sayang sama istri, saya nggak bilang begitu ya. Sayanglah. Kata Firaun, enggak usah lah, udah saya bunuh aja. Kata istrinya, enggak lah, suamiku, aku mohon, aku suka ini sama bayi ini, aku senang sama bayi ini. Ujungnya Firaun, kan Firaun juga manusia ya, sayang sama istri tuh. Ya udah kalau gitu. Singkat cerita, dipelihara. Bener, ternyata Musa nangis dari awal sampai malam itu. Nangis. Gimana ini nangis terus? Sampai Firaun tuh kesel kan? Kesel. Udahlah, kita bunuh aja. Jangan Musa, jangan, ini Musa aku sayang. Akhirnya dicari perempuan di Mesir itu. Sampailah ketemu perempuan yang ketika disusui oleh perempuan ini, Musa tidak menangis lagi. Siapa perempuan itu? Yukabad, ibunya juga ternyata. Yang tadi sedih kehilangan anaknya, ternyata Allah punya cerita terbaik untuk menghadirkan kebaikan. Betul? Bunda sayang, hikmah itu kadang-kadang datangnya di akhir, bukan di awal. Di awal itu namanya registrasi, itu nama. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi sama bunda, jangan langsung menyimpulkan sebelum bunda tahu apa hikmah di balik itu. Nah, sayang, gimana hikmah itu bisa kita dapat? Al-Quran. Ternyata kalau bunda sedih, obati sedih bunda dengan apa? Al-Quran. Baca Quran dengan maknanya, karena semua solusi ada dalam, semua jawaban ada dalam Al-Quran. Makanya bunda kalau habis baca Quran ada doanya kan? Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Itu bagus artinya bunda, bagus. Allahumma arhamna bil Quran. Apa artinya? Ya Allah, sayangi kami dengan ya Allah, kami sedih, iya. Kami terluka, iya. Kami sakit, iya. Enggak apa-apa ya Allah. Yang penting dengan sakit ini Engkau tambah sayang kepada kami. Betul? Allahumma arhamna bil Quran. Terus apa lagi? Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini untuk kami sebagai imam, sebagai cahaya nur, sebagai hudan petunjuk, rahmah kasih sayang. Minta 4 tuh.
minta imam, minta cahaya, minta petunjuk, minta rahmat. Sempurna itu. Betul? Terus apa lagi? Waj'alna imama wa nura. Terus Allahumma zakirna minhuma nasina wa 'allimna. Ya Allah, jadikan ini Al-Qur'an sebagai pengingat untuk kami dari rasa lupanya kami, dari rasa hilafnya kami. Mungkin selama ini ada hilaf kami yang membuat engkau menguji kami. Maka ya Allah, wa'alimna, tambahkan ilmu kami, hikmah untuk kami, pelajaran untuk kami di balik sesuatu yang terjadi untuk kami. Allah. Sampai akhirnya kita minta sama Allah dibimbing setiap hari, setiap saat. Makanya orang yang dekat sama Quran tuh dengan izin Allah, Allah muliakan. Coba, semua yang dekat dengan Al-Quran, izin Allah, Allah muliakan. Bulan yang menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, maka menjadi bulan yang paling mulia. Apa namanya? Ramadan. Malam yang menjadi malam diturunkannya Al-Quran, maka menjadi malam yang paling mulia. Apa namanya? Lailatul Qadar. Manusia yang diberikan wahyu Al-Quran, maka menjadi manusia yang paling mulia. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu Al-Quran, maka menjadi pemimpinnya para malaikat. Siapa? Jibril alaihissalam. Kota yang menjadi tempat diturunkannya Al-Quran, maka menjadi kota yang paling mulia di dunia, Makkah dan Madinah. Ini rumus. Siapapun yang ingin mendapatkan kemuliaan dalam hidup, Al-Quran. Maka minimal, catat ya, ada 4 sikap yang bisa kita lakukan terhadap Al-Quran. 1, namanya tasmi'. Apa? Mendengar Quran. Jadi kalau bunda lagi gelisah, lagi sedih, dengerin Quran. Minimal. 2, qiraatul Quran, membaca Al-Quran, qiraah. 3, tilawatil Quran, tilawah. Apa bedanya qiraah dengan tilawah? Kalau qiraah fokus pada bahasa Arabnya, tapi kalau tilawah bunda coba memahami maknanya, baca dengan artinya. Dan ini yang akan membuat bunda bisa lebih tenang dalam hidup, karena tilawah. Ada yang keempat, ini yang paling tinggi, namanya tahfizul Quran, menghafal Al-Quran. 1, dengerin Quran. 2, baca Quran. 3, memahami Al-Quran. 4, menghafal Al-Quran. Termasuk bunda, kalau bunda ngaji seperti ini adalah bagian daripada memuliakan Al-Quran, karena yang dibahas isinya Al-Quran. Maka majlis ilmu itu tempat healing terbaik, obat kesedihan terbaik, majlis ilmu. Betul apa betul? Iya Pak, iya. Makanya bunda kalau lagi sedih, udah datang aja ngaji, duduk aja. Ngapain Ustadz? Duduk aja. Duduk aja. Duduk aja. Nggak punya teman Ustadz, nanti Allah cariin temennya. Nggak ada orang Ustadz, nanti Allah hadirin temennya. Bahkan mohon maaf, kalaupun misal yang hadir sedikit, nggak apa-apa. Bunda nggak punya orang buat datang, nggak apa-apa. Bunda duduk di pojokan, nggak apa-apa. Bunda harus di luar, nggak apa-apa. Dan ingat ya, bunda jangan merasa Ustadz, bunda mah di luar, pahalanya sedikit. Belum tentu. Boleh jadi bunda yang di luar, tapi ikhlas ngajinya itu lebih besar pahalanya daripada yang paling depan tapi nggak ikhlas ngajinya. Tapi yang paling depan, yang paling besar pengorbanannya, datangnya paling pagi, paling capek, belum tentu lebih besar pahalanya dibanding yang dia. Ustadz dari awal, makanya bunda pengen kalau ngaji tuh
Semakin cepatnya kamu ngejemput itu, semakin cepatnya Allah berikan rahmat kepada dirimu. Makanya Bunda jangan nyalahin juga, Ustad, kalau ngaji sama Ahilman mah pinuh wae. Hese. Nu paling sebel eta aya satu orang ngaboking 5 tempat. Sieta. bukan yang di sini, yang di sana. Bunda, nggak apa-apa Ustadz. Iya nggak apa-apa. Saking baiknya sama temannya, betul nggak? Ustadz, dia mah kalau ngaji nggak ngelihat wajah Ustadz sok poho deui ngaji nate. Jadi ngelihat Ustadz kudu si eta mah teu ngarti wae. Ngelihat Ustadz kita ngarti kok mau geus teu ngelihat meureunnan. Makanya Bunda suka ngeboking tempat, makanya izin kalau kebaikan itu segerakan. Bunda ngaji, ajak teman. Itu Masya Allah. Jelas? Setiap kesedihan yang kamu rasakan, obati dengan apa? Al-Quran. Baca Quran dan maknanya. Yang kedua, naik lagi levelnya, amalannya. Sholat malam. Dirikanlah. Tuh. Apa? Sholat malam dirikanlah. Bunda sayang, tidak ada waktu yang paling tepat untuk kita ngadu sama Allah kecuali di waktu sepertiga malam. Sholat tahajud itu Bunda, sholat yang akan merubah keadaan kita jadi lebih baik. Bunda lagi di bawah, pengen diangkat derajatnya, tahajud. Bunda lagi sempit, mau dilapangin urusannya, tahajud. Bunda lagi sedih, mau disenangi urusannya, tahajud. Bunda punya hajat, pengen dikabulkan hajatnya, tahajud. Bunda lagi khawatir, takut, dan Bunda pengen dijaga sama Allah, tahajud. Maka sering Ahilman sampaikan, sholat tahajud itu Allah berikan 4 keistimewaan yang tidak Allah berikan di amal yang lain, hanya Allah berikan di sholat tahajud. 1, orang yang sholat tahajud itu diangkat derajatnya. 2, orang yang sholat tahajud itu ditunjukkan jalan keluar dari setiap kesulitannya. Jadi sesulit apapun, kalau Bunda orang yang ahli tahajud, maka Allah tunjukkan jalan keluarnya. Yang ketiga, ditolong oleh Allah dalam setiap urusannya. Kalau Allah yang sudah nolong, aman apa enggak? Yang keempat, dijaga oleh Allah dari setiap keburukan. Bunda kalau punya backingan, nyaman tidak? Kalau punya dekengan, aman tidak? Allah yang ngamanin kita. 4 keistimewaan sholat tahajud. 1, diangkat derajatnya. 2, ditunjukkan jalan keluar dari setiap kesulitannya. 3, ditolong oleh Allah dalam setiap urusannya. 4, dijaga oleh Allah dari setiap keburukan. Berarti Ustadz Hilman, untuk semua kesedihan yang kita rasakan, ayo ngadu sama Allah, dan ngadunya di sepertiga malam, sholat tahajud. Saya percepat. Yang ketiga, berdoa sungguh-sungguh kepada Allah. Nanti Ustadz kasih doanya apa saja untuk mengurangi kesedihan di hati kita. Yang ketiga apa? Berdoa sungguh-sungguh kepada Allah. Berarti lihat Bunda, lihat ya, urutan schedule waktu. Kalau Bunda lagi punya masalah, lagi sedih, perhatikan. Bunda tidur lebih cepat. Kalau bisa setelah sholat isya, ya, naon, makan sate Padang. Mati nyambung itu jawaban teh. Bunda setelah sholat isya, oke, siap-siap untuk prepare tidur yang terbaik. Oke, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat,
Atau bunda mau mendahulukan witir boleh, sholat 3 rakaat witir sebelum tidur. Setelah itu langsung tidur. Oke. Nanti bunda bangun. Jam berapa bangunnya? Sepertiga malam. Kira-kira jam berapa Ustadz? Perhatikan. Kalau isya kita jam 8, sepertiga malam tuh dibagi 3. 1 ada sepertiga malam pertama, 2 ada sepertiga malam kedua, 3 ada sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam pertama itu 8, 9, 10. Itu sepertiga malam pertama. Sepertiga malam kedua jam 11, jam 12, jam 1. Itu sepertiga malam kedua. Ada sepertiga malam terakhir jam 2, jam 3, jam 4. Kalau bunda mau tahajud, kira-kira jam berapa itu waktunya? Antara jam 2, jam 3, jam 4. Jadi kalau tadi bunda punya lagi sedih, lagi punya masalah, habis sholat isya, prepare tidur, ambil air wudhu, sholat sunnah 2 rakaat atau sholat sunnah witir 3 rakaat, kemudian tidur, bangun jam 1, jam 2, ambil air wudhu. Setelah itu bunda dirikan sholat tahajud. Ingat ya bunda, sholat tahajud itu sholat yang ditunaikan setelah kita tidur. Jelas? Karena masih ada yang suka nanya tuh sama Ahilman, apalagi pas Ramadan. Kalau kita udah taraweh, mau tahajud boleh apa enggak? Kita udah taraweh, nanti mau tahajud boleh atau tidak? Boleh, karena beda artinya. Sholat tahajud itu sholat setelah tidur. Berarti syaratnya harus apa? Tidur dulu, baru disebut dengan sholat tahajud setelah tidur. Jadi kalau tadinya sudah sholat taraweh, kita tidur, habis itu tahajud boleh atau tidak? Boleh. Karena sholat taraweh itu sholat yang ada sunnah malam untuk di bulan suci Ramadan. Kalau taraweh nggak harus tidur. Rek tidur Ustad tapi can taraweh tak kumata. Liar tuh. Berarti taraweh dulu karena itu spesial adanya di Ramadan. Kalaupun nanti ada tambahan, masuknya sholat apa? Tahajud. Jelas? Jadi gimana Ustadz? Taraweh, tahajud, boleh? Boleh. Taraweh sebelum tidur, tahajud setelah tidur. Kalaupun mau dua-duanya boleh. Setelah tidur dua-duanya, karena mungkin tadinya kita nggak ada waktu, boleh. Yang tidak boleh taraweh hente, tahajud hente. Kan liar kita makan. Oke, balik lagi yang tadi. Tidur lebih cepat, bangun jam sepertiga malam terakhir, jam 2, jam 3, jam 4. Bunda bangun, ambil air wudhu. Oke. Bunda kalau tahajud itu usahakan pakai sesuatu yang terbaik. Tetunuh. Urang mah kadang-kadang tahajud lagi sarua kene jeung sarena. Tinggal pakai mukena hungkul jadi kasarean. Kalau bisa bunda punya pakaian khusus tahajud. Ahilman, kalau mau tahajud ada tempat khusus, ada baju khusus. Tempatnya khusus. Kalau bisa namanya mihrab. Mihrab itu tempat yang terpisah, yang bisa menghubungkan kita lebih khusyuk dengan Allah. Makanya kalau bunda punya rumah, ada satu ruangan, ambil satu tempat itu khusus buat bunda ngedeket sama Allah. Jadi ulah ieu mah ngitung duit didinya, ngumah wadah oke didinya, nyeksek bawah oke didinya. Coba cari, nggak usah lebar-lebar. Satu tempat cukup, satu sejadah yang bunda tuh bisa khusyuk di situ. Cari, kalau bisa mentok ke tembok, biar nggak bisa orang lewat kan. Mentok ke tembok. Makanya Ustaz doakan mudah-mudahan punya rumah yang agak besar dikit, yang ada ruangan mihrabnya. Doakannya, insya bunda ini rumus. Kalau sholat tahajud, jangan ngejar banyaknya, jangan ngejar cepatnya. Saya ulangi, kalau sholat tahajud jangan ngejar cepatnya, jangan ngejar banyaknya, tapi ngejar apa? Tumaninahnya. Sering Ahilman bilang ini nih. Jadi kalau bunda sholat tahajud, misal 2 rakaat,
Sebelum masuk 2 rakaat sebelum selanjutnya, maka bunda isi jedanya dengan apa? Zikir dan doa. Tulis doa-doa yang bisa ngobatin kesedihan di hati kita. Satu, surat Al-Baqarah ayat 250. Surat apa? Al-Baqarah ayat 250. Kita baca doanya, ahilman sekali, bunda sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ulangi, Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kuatkanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Lihat, ini doa minta kesabaran. Kenapa ujungnya kita berlindung dari orang-orang yang kafir? Mohon maaf, bunda sayang, kesedihan yang berlebihan itu bisa membuat kita lupa sama Allah. Yang nanti kalau lupa itu dibiarkan, nanti penyakitnya adalah bunda tambah jatuh, tambah sakit, bunda hilang kendali, mohon maaf, ajal menjemput bunda, bunda wafat dalam keadaan bunda lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Kan orang suka begitu. Kalau lagi sedih itu jadi lupa sama Allah. Jadi ngerasa hidup berat, ngerasa sulit. Itu setan membisikkan sama kita, ayo kamu sakit, kamu terluka, kamu terpuruk. Itu yang bikin bunda jauh dari Allah. Yang dikhawatirkan saat ajal menjemput, bunda wafat dalam keadaan lupa sama Allah Subhanahu. Maka ini doanya, ya Allah kuatkan sabarku, dan saat aku sabar, aku tetap di jalanmu ya Allah. Aku sedih, tapi aku di jalanmu ya Allah. Aku sulit, tapi aku di jalanmu ya Allah. Aku sakit, tapi aku di jalanmu ya Allah. Itu yang paling penting. Yang kedua, surat Ali Imran ayat 8. Surat apa? Surat Ali Imran ayat 8. Kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa minta diteguhkan dalam jalan Allah dan tetap mendapatkan sayangnya Allah. 3. Surat Ali Imran ayat 173. Surat apa? Ali Imran ayat 173. Ini pasti bunda juga hafal doanya. Panjang, pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau di ayat yang tadi sampai wakil kan? Hasbunallah wa ni'mal wakil, kita tambahkan ni'mal maula wa ni'man nasir. Banyakin doa itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil,
cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baiknya pelindung untuk kami. 4. Surat Toha ayat 25 sampai 28. Bunda juga pasti tahu doa ini. Kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ulangi. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuanku, agar mereka memahami perasaanku dan perkataanku. Perhatikan Bunda, di sini doanya bagus sekali. Yang kita minta pertama apa? Rabbishrahli sadri. Ya Allah, lapangin hati. Ternyata yang bikin kita sulit itu apa? Kita belum bisa lapang nerima. Betul? Maka yang kita minta pertama bukan mudahin urusan, bukan ya Allah tunjukin solusi, bukan ya Allah mudahin, gampangin, lancarin, bukan. Yang kita minta lapangin hati. Ternyata kunci kebahagiaan itu ada pada lapangnya hati. Jadi kalau Bunda sedih, lapang, ya Allah, saya ridho ya Allah, saya terima ya Allah, tapi nggak bisa begini ya Allah. Itu setan tuh. Setan gitu tuh. Bunda udah bilang, ya Allah saya ridho. Setan, enggak, kamu direndahin itu, kata setan. Bunda doa lagi, ya Allah, enggak, lapangin hati. Kata setan, kamu punya harga diri, lawan dong, balas dong. Suami kamu nyakitin kamu, kamu punya kekuatan balas. Suami kamu diambil sama orang, balas. Itu setan. Tapi kan kalau hati yang dekat sama Allah, Rabbishrahli, ya Allah lapangin hati, lapangin. Bab itunya yang akan nguatin Bunda itu. Jelas? Jadi pas Bunda tahajud 2 rakaat, nih selingin. Nah baca ini, selingin nih 4 doa tadi. Ada berapa doa? 4 kan? Surat apa aja? Al-Baqarah 250, terus Ali Imran 8, terus Ali Imran 173, yang keempat Toha 2528. Nanti sempurnain sama istighfar 100 kali. Tuh, bisa nggak? Tapi kabur tunuh aku mahanya. Kalau lagi punya masalah enggak. Bener nggak? Yang susah ini Bunda istiqomah baca ini walaupun dalam keadaan nggak ada masalah. Kalau pas lagi punya masalah mah enggak, sedih pasti, nangis. Nah yang hebat, datangi Allah di masa lapangmu, maka Allah akan hadir di masa sempitmu. Nanti beres baca 2 rakaat lagi, habis itu baca lagi 2 rakaat lagi, sampai nanti ketemu waktu sahur. Nah syukur-syukur Bunda, nih obat hati yang keempat, puasa sunnah. Jadi Bunda ternyata puasa sunnah itu ngerem makanan untuk masuk dalam diri kita. Ternyata hampir semua hawa nafsu itu berangkat dari apa? Makan. Berarti kalau Bunda hatinya tepararugu, berarti loba teuing dahar.
terlalu banyak makan. Karena setan itu masuk, godaannya melalui unsur darah ke dalam tubuh kita, dan unsur darah itu masuk melalui apa? Makanan yang kita makan. Jelas sampai di sini? Jadi puasa sunnah. Nah, yang kelima obat hatinya apa? Berkumpul dengan orang-orang soleh. Jadi bunda malamnya berkholwat sama Allah, siangnya bunda berkumpul sama orang-orang soleh, sama orang-orang baik. Kalau bunda ngumpulnya sama yang gak baik, sedih lagi, terluka lagi. Jelas apa enggak? Maka catat, carilah 5 teman yang seperti ini. Catat, siapin kameranya. Status TikTok hari Sabtu ini. Carilah 5 teman yang seperti ini. 1, carilah teman yang membuat hatimu dari keras jadi lembut. 2, makanya pakai HP ece. Bete diulangi deh. Ulangi. Carilah 5 teman yang seperti ini. 1, carilah teman yang bisa membuat hatimu dari keras menjadi lembut, yang bisa membuat hatimu dari gelisah jadi tenang, yang membuat dirimu dari maksiat jadi taat. 4, yang membuat dirimu dari tinggi hati jadi rendah hati. 5, dari pikiranmu tentang dunia kepada pikiranmu tentang akhirat. 5 teman. Ulangi ya. Carilah 5 teman seperti ini. 1, carilah teman yang bisa membuat hatimu dari keras jadi lembut. 2, yang membuat hatimu dari gelisah jadi tenang. 3, yang membuat hatimu dari maksiat jadi taat, yang membuat dirimu dari tinggi hati menjadi rendah hati. 5, dari pikiranmu tentang dunia kepada akhirat. Cari, bunda temukan 5 itu. Kalau udah dapat, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Kalau belum dapat, cari dari sekarang. Bunda cari teman yang bisa lembutin hati. Jangan cari teman yang bikin keras hati. Ada nggak yang begitu? Amarah, terus amarah. Hah? Suami kamu begitu? Labrak. Hayo, diantarkan. Saha. Yang bikin begitu mah, udah jangan bikin panas hati. Betul? Cari yang dari gelisah jadi tenang. Ngelihat wajahnya bikin tenang, lihat omongannya tenang, bareng sama dia tenang. Cari dari maksiat ke taat. Nah, cari tuh. Makanya ada orang tuh kalau ketemu sama dia tuh bawaannya pengen taat terus sama Allah. Ada nggak? Cari yang dari tinggi hati lebih rendah hati. Jangan serba gengsi, bunda, kadenya. Kade sama orang yang suka jadi kompor. Apakah kamu tahu, kata Nabi, catat. Apakah kamu tahu siapakah seburuk-buruknya manusia? Seburuk-buruknya manusia adalah dia yang saat ketemu sama kamu bilangnya A, ketemu sama orang bilangnya B, dan saat kamu tidak bertemu keduanya, kamu dibenturkan untuk bermusuhan dengan 2 orang ini. Seburuk-buruknya orang, itulah orang yang bermuka. Orang yang bermuka 2, tanda dia yang tidak punya muka. Maka kemana-mana nyari
Karena dia tidak punya. Oleh karena itu orang yang tidak punya muka jangan dikasih biar sama-sama nggak punya. Jelas, jelas. Bunda juga jangan mudah dikomporin sama orang. Karena ada orang yang suka begitu. Ece apal tuh, apal tuh si cetutima. Kade, memang ada orang yang suka begitu, ada. Bunda kalau dapat kabar dari orang yang seperti ini, fatabayyanu, tabayun. Karena orang ini hanya ingin menjauhkanmu dari kebaikan itu. Betul? Yang suka ngomporin, hati-hati, maka nanti di akhirat Allah akan ngomporin semua dosa kepada dirimu. Makanya kalau bisa jadi yang ngademin, bukan jadi yang ngomporin. Betul nggak? Makanya berbohong itu ada yang boleh. Berbohong ketika apa? Berbohong ketika mendamaikan dua orang yang sedang bermusuhan. Betul? Misal si A dan si B lagi berantem, Bunda damaikan bisa. A ada salam dari si B, B ada salam dari si A. Padahal enggak. Tapi mereka pengen biar damai, jadi bohong kita gara-gara itu. Boleh berbohong untuk mendamaikan dua orang yang sedang bermusuhan. Dan cari teman yang awalnya urusan dunia ke akhirat. Makanya punten Bunda, kalau dikit-dikit dunia mah tinggalkan, bikin capek hati. Ece manya eta wae atuh jilbabna ganti atuh, ngaji puluhan tahun saya eta wae jilbab deh. Capek punten ya. Sering dikomplain sama suami ibu tuh, Ustadz nahanya istri abi mah ngaji 3 kali sehari tapi nggak nambah ilmu, yang ada nambah seragam. Ayo nama dari dunia geser ke akhirat. Betul? Dunia boleh tapi jangan berlebihan atuh. Setiap ketemu teh ayo brosur anyar deui. Lieur papa jeung si eta mah. Matakna kita pengen menghindari terus. Udah lembutin. Kalau pas lagi ngaji udah kan ayat tuh kerek ngaji gek isi list yang mau pesen Tupperware. Ayo diliskeun. Ngin lieur atuh keur ngaji ieu teh. Engke aya waktu. Engke aya waktu. Aya tuh waktuna. Nanti yuk keur ngaji. Udah sampai mana list absena? Ulah atuh keur naon? Di grup komo ieu mah di WA. Ngaji can beres, ece engke jadi kan nggak baso tadi dinya ayat tadi. Engke aya waktu atuh ece ulah ti ayeuna ditanyakeun teh. Rubah ayeuna mah rubah. Jelas? Bukan tidak boleh, boleh tapi nunggu waktunya. Betul? Yuk ulangi, cari teman yang 5. Satu yang apa? Yang membuat hatimu dari keras jadi lembut, dari gelisah jadi, dari maksiat jadi, dari tinggi hati jadi, dari dunia jadi. Udah punya belum teman begitu? Udah punya belum? Udah punya belum? Termasuk catat ya, kalau mudah ngaji, kalau mudah ikut majelis, cari ustadz, cari guru yang bisa menghadirkan 5 hal tadi. Cari guru yang kalau sama dia dari keras jadi lembut, dari gelisah jadi tenang, dari urusan maksiat jadi lebih taat, jadi tinggi hati lebih rendah hati, dari dunia lebih ke akhirat. Karena ada majelis yang ngomongnya dunia terus. Ada nggak? Dunia. Udah capek ngurus dunia terus. Capek nggak? Udah urusannya akhirat. Ada majelis yang bikin berantem, ada nggak? Capek. Kita tuh belum tentu masuk surga, betul nggak? Udah bikinnya yang bikin kita tuh deket ke Allah aja, ngingetin Allah. Jadi Bunda tuh sejenak lupa sama dunia. Kalau di majelis ilmu akhirat, kalau keluar dunia lagi kan. Maknya di masjid dunia, di luar dunia, mau sampai kapan ngurusin dunia? Betul? Lepasin dunia kita sejenak, fokus pada akhirat. Insya mudah-mudahan kita bisa terobati kesedihannya.
Ada berapa tadi? Ada 5 ya? Ada 5, 4, 5 tadinya. Satu apa? Baca Quran dan maknanya. Yang kedua, salat malam dirikanlah. Yang ketiga, doa sungguh-sungguh. Yang keempat, perbanyak puasa sunnah. Yang kelima, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Bisa? Oke. Ada pertanyaan? Boleh, silakan. Mohon maaf Ustadz, sebelum ditutup dengan doa, tadi seperti yang disampaikan bahwa membaca Quran itu menjadi obat. Yang disampaikan adalah obat-obat psikis, gelisah hati. Apakah di surat Yunus di ayat 57 ini yang berada di dalam dada termasuk hati, paru-paru, lambung itu bisa juga diobati? Iya, ini pertanyaannya bagus ya. Bunda, Al-Quran itu jadi obat yang sifatnya menyeluruh. Dibacakannya obat, didengarkannya obat, dihafalnya obat, apalagi kalau diamalkannya. Contoh, saya menemukan penelitian, ternyata hampir semua penyakit fisik kita itu bermula dari penyakit hati kita. Contoh, izin ya, ada orang yang mohon izin, stroke misalnya. Ternyata kata guru saya, itu stroke bermula dari rasa jengkel yang berlebihan, sehingga dia belum bisa memaafkan. Pada akhirnya jengkel yang berlebihan itu, dia tidak bisa memaafkan, dikunci hatinya, setan masuk berpengaruh kepada hidupnya, ujungnya merubah fisiknya. Dari yang awalnya lebih sehat, lebih sempurna, jadi terganggu karena hatinya terganggu, belum bisa memaafkan. Tapi Ustadz, saya udah bisa memaafkan Ustadz, tapi kok masih ada begitu? Itu pengaruhnya. Makanya lihat, kolesterol, diabetes, asam urat, ya selain pola makan ya, selain pola makan, ternyata juga pola hati yang jengkel, marah. Maka ada orang jangan apa tuh, yang darah tinggi itu apa? Jangan emosi, nanti darah. Itu kan berarti penyakit hatinya apa? Emosian. Maka darah tinggi. Jangan suka makan kambing, nanti apa? Kolesterol, darah tinggi. Mohon maaf, sebenarnya yang bikin darah tinggi bukan hanya kambing, tempe juga bisa. Kalau tiap hari makan tempe, Senin tempe, Selasa tempe, Rebo tempe, Kamis tempe, itu suami bisa darah tinggi gara-gara tempe terus. Jadi selain pola makan, ternyata pola hati juga menentukan. Berarti pertanyaan Bu Cece, apakah Al-Quran bisa jadi obat seluruhnya? Iya. Didengarkannya obat, dibacakannya obat, ya, apalagi diamalkannya. Makanya izin Bunda, kalau ada yang mengobati dengan bacaan Quran, bagus. Tapi akan lebih bagus kalau Qurannya diamalkan. Itu akan jauh lebih mengena untuk kita bisa memahami obat dari penyakit itu. Makanya di Quran ada memaafkan nggak? Ada, maafin. Kata Quran jangan marah, ada nggak? Jangan marah. Kata Quran sedekah, ada nggak? Sedekah. Kata Quran sholat, ada nggak? Maka setiap perintah Quran yang diamalkan jadi obat. Jelas? Mudah-mudahan ya kita semua punya penyakit diobati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Hari ini ada ilmunya tidak? Ada manfaatnya? Bisa diamalkan? Insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Malik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan yang sedang sakit, wabil khusus Ibu Sarah Maulina binti Bapak Yayang Muhyar, dan semua yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesehatan kembali. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina waladdallin. Untuk yang lagi gelisah, lagi sedih, lagi berat hidupnya, lagi punya kesulitan, semoga Allah angkat masalahnya, Allah tunjukkan jalan keluarnya, Allah mudahkan urusannya, Allah lapangkan kesempitannya. Al-Fatihah. Auzubillahi Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Khusus untuk orang tua kita, keluarga kita yang telah kembali kepada Allah, mudah-mudahan Allah lapangkan alam kuburnya, Allah terima iman Islamnya, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, tidak ada yang paling sayang kepada kami kecuali Engkau. Tidak ada yang paling mencintai kami kecuali Engkau. Tidak ada yang paling tahu tentang hidup kami kecuali Engkau. Ya Allah, sayangilah kami semua yang hadir pagi ini. Cintailah kami semua yang hadir pagi ini. Lembutkanlah hati kami ya Allah. Tenangkanlah jiwa kami ya Allah. Ya Allah, kami banyak dosa ya Allah. Ya Allah, kami banyak dosa ya Allah. Tapi kami yakin ampunan-Mu lebih besar dibanding dosa-dosa kami. Maka ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, kami banyak maksiat. Kami mohon ya Allah, maafkan semua maksiat kami. Berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Perbaikilah hidup kami ya Allah, sebelum kami nanti kembali kepadamu. Ya Allah, kami sadar jika hari ini ada ujian yang menghampiri kami, jika hari ini ada musibah yang menimpa kami, itu semua disebabkan karena dosa-dosa kami. Ya Allah, kami akui jika hari ini ada masalah bertubi-tubi datang di hidup kami, jika hari ini ada cobaan yang silih berganti menghampiri kami, kami akui ya Allah, itu disebabkan karena dosa-dosa kami. Ya Allah, bimbing sisa umur kami ke depan agar hidup kami lebih baik daripada kami yang sebelumnya ya Allah. Ya Allah, maafkan kami yang sering melalaikan sholat. Ya Allah, maafkan kami yang jarang baca Al-Quran. Ya Allah, maafkan anggota tubuh kami yang lebih sering kami gunakan untuk sesuatu yang buruk ya Allah. Ya Allah, ampuni mata kami jika pernah melihat yang haram. Ya Allah, ampuni lisan kami jika lisan kami sering berbohong, ingkar janji,
sering menghina orang lain, sering gibah, aib kejelekan orang lain. Ya Allah, maafkan kami jika perut ini pernah makan minum yang haram. Ya Allah, maafkan kami dulu jika ada aurat kami yang sering terlihat. Ya Allah, ampuni kaki kami jika kami sering melangkah ke tempat maksiat. Ya Allah, ampuni dosa kami, apalagi dosa kami kepada orang tua kami. Maafkan kami pernah menyakiti hati ibu ayah kami. Maafkan kami jika pernah menyinggung perasaan ayah ibu kami. Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bahagiakan hari tuanya ya Allah. Jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya, jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah. Allah, ampuni dosa rumah tangga kami. Allah, ampuni kesalahan kami di rumah tangga. Ibu, teteh yang sudah berumah tangga, doakan pasangan kita. Ya Allah, lembutkan hati pasangan kami, jaga diri pasangan kami. Ya Allah, bimbinglah langkah pasangan kami agar semakin dekat dan taat kepadamu. Allah, jika ada di antara kami yang pasangannya telah wafat, sampaikan salam terbaik kami untuk dia ya Allah. Lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Ya Allah, anugerahkan untuk kami rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Rukunkan rumah tangga kami ya Allah. Bimbing rumah tangga kami agar makin dekat denganmu ya Allah. Ya Allah, jika ada kami yang masih sendiri ya Allah, temukan kami dengan orang yang baik, pertemukan kami dengan orang yang soleh, pertemukan kami dengan pribadi yang mendekatkan kami denganmu ya Rabbal Alamin. Anak-anak ibu teteh, doakan anak-anak kita ya Allah. Untuk anak-anak kami yang bernama, sebutkan namanya. Ya Allah, takdirkanlah semua anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha. Allah, jadikanlah anak-anak kami indah parasnya, lembut hatinya, santun perangainya, baik akhlaknya, kuat iman dan takwanya, cerdas berfikirnya, baik takdirnya, berkah rezekinya. Allah, jaga anak-anak kami ya Allah, dalam setiap keadaan, setiap saat, setiap waktu. Maafkan kami belum bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kami ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Jika siang ini ada yang sedang sedih, bahagiakan hatinya ya Allah. Jika ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya ya Allah. Jika ada yang punya masalah, angkat masalahnya ya Allah. Jika ada yang punya aib, tutup aib-aibnya ya Allah. Jika ada yang punya hajat, kabulkan hajatnya ya Allah. Jika ada yang sakit, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia, maka seperti ini nanti ya Allah Engkau masukkan kami ke dalam surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Silakan berpelukan bersalaman kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir batin.
Semoga Allah melindungi kita, menjaga kita dari setiap keburukan, dan Allah semakin mencintai kita dalam keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.